Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Maulani dengan NPM 2309100204. Di sini saya akan menjelaskan isi dari file saya mengenai lasso regression, di mana pada stok barang ini saya akan melakukan perhitungan menggunakan metode lasso regression. Nah, di sini merupakan dataset stok barang sebanyak 50 data. Sebelumnya saya akan melakukan split data di mana data tersebut dibelah menjadi 80/20% untuk data trainingnya, sebanyak 38 tipe data, dan untuk data testingnya 12 tipe data. Untuk data testing saya melakukan untuk data testing saya ambil di bagian bawah. Bagian ini sudah saya bedakan warnanya. Sebanyak 12 tipe data training, 12 tipe data tes, data sesuai dengan nomor HP yang saya punya. Nah, di sini sudah saya bedakan. Di sini data testing dan data trainingnya sudah saya bedakan di sini. Yang saya gunakan menggunakan data nomor HP saya. Selanjutnya yaitu di sini eh, terdapat 12 variabel, di mana kita akan menentukan sebanyak 11 untuk variabel X dan satu variabelnya Y. Variabel Y-nya itu merupakan stok dari data set tersebut. Nah, di sini sudah saya selesaikan. Cara mencari data Y prediksinya itu adalah eh, diambil dari rumus sama dengan intercept ini yang awalnya saya ubah, awalnya 1 dari intercept beta 00 sampai ke lambat, lambda ini yaitu 0,5. Di bagian ini saya ubah awalnya menjadi 1. Nah, di sini cara carinya itu adalah eh, sama dengan intercept ditambah X1 dikali beta 01 ditambah X2. Lalu beta 02 di, lalu dikali beta 02 ditambah X3. Lalu beta 03 dikali beta 03 ditambah X4, lalu dikali beta 04 ditambah X5 dikali beta 06 ditambah X7, lalu dikali lagi beta 07 ditambah beta X8 dikali lagi beta 08 ditambah X X9, lalu dikali lagi beta 09 ditambah X10 dikali lagi beta 10 ditambah X11, dan terakhir beta 11 dikali X11. Intinya seperti ini. Ini dia rumusnya. Enter, jadilah seperti ini. Lalu saya tarik ke bawah, maka hasilnya ini. Kemudian, cara mencari
Cara mencari errornya, di sini ini ya, jangan lupa dikunci. Cara menguncinya yaitu Fn F4 supaya dia tidak apa, supaya tidak itu menjadi flu. Lanjut, kita mencari errornya. Cara mencari errornya yaitu sama dengan stok dikurang eh, Y prediksinya. Di si- Nah, kalau sudah, langsung enter. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah dapat hasilnya, langsung saja ditarik ke bawah. Lalu cara mencari error pangkat duanya itu sama dengan error dipangkatkan dua. Seperti ini dia contohnya. Lalu kita enterkan saja. Nah, langsung saja ini kalau sudah dapat hasilnya kita tarik ke bawah dan dia ini hasilnya. Lalu ini sudah dapat hasilnya seperti ini, kita kita langsung ke data, lalu kita ke data, cara mensolvernya. Oh, kita cari terlebih dahulu MS. Cara mencari MSE-nya itu yaitu menggunakan rumus Average ini. Terus kita tak kita tak ya kita 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 tarik dari kita ambil dari error pangkat dua ini. Lalu rumus, lalu buka kurung, kita ambil dari error pangkat dua, langsung saja kita enterkan, dia hasilnya seperti ini. Dan cara mencari L1-nya itu yaitu ini menggunakan rumus sama dengan, lalu kita ambil dari lambdanya ini 0,5, lalu dikali, dan di kita ketik sum produknya, lalu buka kurung lagi, ketik ABS, buka kurung, kita ambil dari value-nya yang ini dari atas sampai ke bawah, dari intercept sampai ke beta 0,11, lalu tuh kita tutup kurung, dan hasilnya yang kita dapat ini, dan total hasilnya itu kita sama dengan dari kita tambahkan dari MSE-nya tambah ke L1 penalti, dan hasilnya adalah ini. Maka habis itu kita kita
Setelah itu, total loss-nya ini kita solver. Nah, ini kita ubah jadi min. Kalau misalnya subobjektifnya kalian terpilih max, maka pilih min. Lalu kita solver yang bagian value-nya dari intercept sampai beta 0,11. Sudah, habis itu kita centang, lalu solver. Langsung saja kita oke-kan. Nah, inilah dia hasilnya. Begitulah kira-kira mencari data-data di lasso regresi ini. Nah, selanjutnya kita akan ke Google Colab. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dataset menggunakan modul algoritma lasso regression. Kemudian saya menguji dataset tersebut di Google Colab. Nah, di sini kita ketik dulu Google Colab-nya. Eh, Google Colab. Kita klik Google Colab. Open Colab. Cancel. Di sini kita hapus dulu ini terlebih dahulu. Tambahkan kodenya. Kita masukkan kodenya. Ini kita copy, lalu kita masukkan, kita paste, lalu klik ini kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah langsung ke file, Google Drive, My Drive. Udah masuk ke My Drive-nya. Lalu kita tambahkan kode lagi. Kita salin dari Word. Kita copy dari sini. Sampai sini. Kita copy. Kita pastekan ke sini. Nah, yang bagian ini kita ganti. Terus, masukkan data lasso regresinya. Copy fat. Copy, pastekan. Lalu kita jalankan. Tunggu sebentar. Nah, sudah. Nah, ini dia gambaran Fisher inverter laser regressionnya. Tempo masuk hari, kapasitas bulan yang terpakai, biaya penyimpanan per unit. Nah, ini dia gambarannya. Ini aktual PS prediksi stoknya. Seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya memasukkan prompt terakhir pada model model lasso untuk pengelolaan dataset stok barang. Kita masukkan kodenya, lalu kita ambil dari Word. Ini dia kita copy sampai bawah. Ctrl C.
Pastikan ke sini. Lalu kita runkan. Tunggu, belum kita ganti. Ganti dulu terlebih dahulu. Masukkan datasetnya, profit pad. Lalu kita runkan. Nah, ini dia hasilnya. Time rates regressionnya, volume penjualan harian, harga satuan, biaya penyimpanan per unit, kapasitas gudang terpakai, berapa persen, lead time pemasukan hariannya. Ini dia uh, tabel Tunlaso regressionnya. Terdapat volume penjualan hariannya seperti ini, biaya penyimpanan per unit, kapasitas gudang terpakainya berapa persen, dan lead time pemasukan dan harga satuannya. Ini dia model saturasi radiationnya. Seperti ini gambarannya. Seperti itulah ya. Oh, ini dia apanya. Oh, draft training volume seperti ini. Training conditionnya, training lasso regression, trail turning rate regression, turning regression seperti inilah dia. Ini dia hmm, model computational score-nya seperti ini. Diagramnya, polinomial, model-modelnya seperti ini, dan ini dia MSA-nya. Nah, seperti inilah dia. Baik, sekian terima kasih penjelasan dari lasso regresi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena lagi sama-sama belajar. Eh, Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.